hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bi barakati wa karamati pangarsa Abah Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Bait, Sohibul Hajat Manakib, sekaligus beliau Ketua LDTKN Kabupaten atau Balaraja? Kabupaten Tangerang, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhid beserta keluarga besar beliau, yang mudah-mudahan beliau sekeluarga selalu dalam lindungan, rahmat, berkah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita hormati, kita muliakan para kesepuhan Al-Mukarram Bapak Haji Yusuf, Bapak Haji Ian, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadratus Syekh pangarsa Abah yang berbahagia. Bapak Ibu, apa kabarnya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita sudah pasti menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Ibu sudah dihadirkan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Para mubalik, para dai, tugasnya memang menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Ilmu itu hanya bisa membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah orang tahu, para mubalik tidak bisa membuat orang menjadi mau. Jadi mubalik tidak bisa membuat orang dari tidak mau menjadi mau. Hanya bisa membuat dari tidak tahu menjadi tahu. Orang menjadi mau karena mendapat hidayah Allah. Sudah mau, sudah ingin, belum tentu mampu, belum tentu bisa. Orang menjadi mampu, menjadi bisa karena taufik dan inayah Allah. Jadi yang membuat orang dari tidak mau menjadi mau karena hidayah, yang membuat dari tidak mampu menjadi mampu karena taufik dan inayah Allah. Maka Bapak Ibu diberikan kemauan hadir di sini, sekaligus diberikan kemampuan. Maka saya katakan tadi merupakan orang-orang yang sudah pasti mendapatkan hidayah dan taufik inayah dari Allah. Makanya kita ekspresikan dengan rasa syukur, alhamdulillah. Belum lagi kita berkumpul di sini, itu adalah kita sedang duduk bercengkrama dengan masyayikh kita. Sedang duduk dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedang bercengkrama dengan pangarsa Abah. Karena Tuan Syekh pernah menyatakan di dalam sebuah makalah beliau
bahwa fi ayyi makanin quri'a manaqibi wa ana hadirun. Di mana saja tempat dibacakan manaqibku, niscaya aku hadir. Ini pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, berlaku buat guru kita Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Tapi tentu berkumpulnya secara ruhaniyah, ya, karena fisik beliau sudah wafat, secara jasadnya ya sudah dikuburkan, sudah menyatu dengan bumi, dengan tanah secara tubuh fisiknya, tapi ruhnya bersama Allah fi maqadis sidqin inda malikil muqtadir. Baik Tuan Syekh, baik pangersa Abah, baik seluruh arwahul muqaddasah, para ruh-ruh suci, ya, bersama Allah fi maqadis sidqin inda malikil muqtadir. Yang Allah itu punya sifat al-muhit, nama beliau. Yeah. Al-Muhit. Apa sifatnya Allah? Al-Muhit. Artinya Allah maha meliputi segala sesuatu. Allah meliputi ruang dan waktu. Maka arwahul muqaddasah yang sudah bersama dengan Allah yang sifatnya Al-Muhit, walaupun ruh-ruh beliau fi maqadis sidqin inda maliki muqtadir di alam lahut sana, maka ketika kita melakukan manaqib pada saat yang sama, beliau-beliau hadir bersama kita. Jadi bukan ruhnya gentayangan Bapak Ibu ya. Kalau gentayangan kasihan ruhnya repot. Hari ini ada 100 tempat manaqib, pindah-pindahan gitu ruhnya. Dari sini Balaraja, pindah ke Jakarta, pindah ke Bekasi, pindah ke Bandung. Itu namanya gentayangan. Kalau ini enggak. Kalau ada 100 tempat, bahkan 1000 tempat, bahkan 1 juta tempat melakukan manaqib pada waktu yang bersamaan, pada waktu bersama dihadiri oleh beliau. Karena sejatinya ruhnya fi maqadis sidqin di sisi Allah, Allah sifatnya al-muhit, begitu. Maka kita sedang bercengkrama dengan guru kita secara ruhaniyah. Insya Allah kalau sudah sering bersama dengan beliau di dunia, akan terbawa bersama beliau di akhirat. Yang penting niat kehadiran kita semua niatnya sama, baik kami yang ditugaskan berbicara maupun yang mendengarkan. Ini pembagian tugas saja, bukan karena yang berbicara itu lebih dari yang mendengarkan, bukan. Pembagian tugas kita sama-sama murid pangersa Abah. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mendengarkan hatinya lebih khusyuk, hatinya lebih bersih. Kalau berkumpul 40 orang seperti ini, siapa tahu di antara salah satunya min auliyaillah. Kita nggak tahu. Kelihatannya di pojokan, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Orang bahkan menganggap rendah dirinya. Ternyata kolbunya manteng terus, zikir hobinya nggak ada putusnya. Ternyata manaqibnya kita pun sampai itu karena ada wasilah kehadirannya. Hati-hati. Ya, di dalam thariqah itu ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang kelihatannya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi Masya Allah. Maka jangan pernah meremehkan siapapun. Jadi yang berbicara bukan lebih daripada yang mendengarkan. Hanya bagi tugas. Niatnya sama. Kami yang ditugaskan bicara niatnya hikmat, yang mendengarkan niatnya hikmat. Kalau sudah sama niatnya hikmat, maka man hasunat hikmatuhu wajabat karomatuhu. Itu sabda Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang baik hikmatnya wajib mendapatkan karomah. Jadi dapat karomahnya bukan sunnah lagi, dapatnya wajib. Yang penting niatnya hikmah. Maka kalau dari rumah punya niat macam-macam, luruskan niatnya sejak sekarang, ya. Niatnya luruskan. Semata-mata niat kita sesuai niat yang sudah diberikan oleh guru kita. Yang terus kita afirmasi setiap sholat wajib diulang 2 kali. Itulah niat kita berthariqah, termasuk niat berzikir kita. Baik ketika zikir jahri maupun zikir khafi. Dalam segala hal itulah niat kita. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Ya Tuhanku, hanya Engkaulah maksudku, tujuanku.
Waridhoka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari. Atini mahabbataka wa ma'rifata, berikanlah aku kemampuan untuk mencintaimu dan mengenal. Masya Allah, ini merupakan sebuah kerangka niat yang luar biasa ya. Mudah-mudahan setelah kita luruskan niat kita hadir manakib di majelis ini semata-mata khidmat sesuai dengan bimbingan Pangersa Abah, maka kita semua akan menjadi murid jadinya Pangersa Abah. Seperti yang dibaca di Manqobah, itu adalah gambaran murid jadi ya. Kita sekarang sedang masih jadi murid, tapi kita berharap setelah jadi murid mencapai predikat murid jadi. Sama kayak orang ya yang berangkat ke tanah suci, orang nyebutnya jadi haji, belum tentu punya predikat haji jadi, begitu. Maka kita berharap yang sudah setiap hari mengamalkan bimbingan guru kita sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq itu saya baru kenalnya jujur setelah saya talqin zikir mengamalkan TGN ini. Waktu belum mengamalkan TGN, boro-boro kenal dengan sholat sunnah isyraq. Kira-kira sama atau beda nih? Sama ya. Walaupun hadisnya itu sahih. Orang hadisnya dikaji dalam pelajaran ilmu hadis dibahas. Tapi orang yang hanya sekedar belajar ilmu hadis belum tentu langsung mengamalkan. Kalau hanya bertemu gurunya sekedar ahli ilmu, memang hadisnya hebat, hafalannya banyak, tapi sebatas ahli ilmu, maka itu hanya menjadi sebuah kajian. Beda kalau bertemu dengan ahli amal, ahli ilmu juga termasuk ahli amal, bahkan akhlaknya luar biasa, bahkan sir kedekatannya kepada Allah juga luar biasa. Itulah wali mursyid kamil mukamil. Maka ketika kita mendapatkan pelajaran dari beliau tentang sholat sunnah isyraq, langsung dipraktekkan. Karena beliau mengajarkannya bukan juga cuma dengan kata-kata, tapi dengan contoh keteladanan. Beliau praktekkan, beliau amalkan, beliau contohkan. Kan kalau yang mengamalkan sholat sunnah isyraq ya, kan hadisnya sahih ya, man sholal godata fi jama'atin. Siapa yang sholat godah berjamaah. Maksud sholat godah itu sholat fardu subuh berjamaah. Idealnya berjamaah ya. Tapi kalau tidak bisa berjamaah di masjid, minimal di tempatnya masing-masing. Kalau yang di rumah bersama keluarga, kalau yang sedang dinas di kantor, misalnya sedang shift ya, shift ketiga gitu ya, ya dengan teman-temannya, minimal berjamaah. Setelah berjamaah, summa qa'ada yaskurullaha hatta tatlu asyamsu. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ini durasi waktunya 1 jam 20 menit dari waktu subuh. Jangan kurang. Kalau kurang masih waktu karohah, waktu terlarang melakukan sholat sunnah. Jadi kita lihat waktu subuh kapan. Kalau sekarang waktu subuhnya misalnya kalau di Bekasi 16.05 ya, tambahkan 1 jam 20 menit. Yang jam 5.25 itu sudah waktu syuruk. Jangan kurang. Kalau kurang masih waktu karoha. Karena saya suka melihat di Suryalaya itu kadang ada orang yang patokannya kuliah subuh. Ya, karena di Suryalaya waktu manakib ada kuliah subuh. Yang kuliah subuh turun selesai langsung pada sholat sunnah isyraq belum. Kalau belum waktunya malah dosa, terlarang. 1 jam 20 menit dari azan subuh gitu ya. Jadi jangan diterabas. Kita belajar thariqah jangan menerabas ilmu fikih. Batasan aturan fikih jangan dilanggar. Setelah itu summa sholat rakaataini. Jadi setelah zikir sampai terbit matahari, silakan bentuk zikirnya ya kalau kita tentu dengan amalan kita ya, dengan zikir harian, lalu khataman atau baca Quran juga boleh, mau baca salawat Bani Hasyim juga boleh ya. Kemudian 1 jam 20 menit masuklah waktu syuruk, summa sholat rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Waktunya waktu syuruk
tapi nama sholatnya Isra. Seperti halnya Isra, suruk itu artinya terbit, ya. Seperti halnya terbenam namanya gurub. Tapi kan nama sholatnya bukan gurub, namanya maghrib. Maghrib sholatnya fardu, Isra sholatnya sunnah. Jadi syuruk itu terbit, gurub itu terbenam, ya. Sholat Isra 2 rakaat. Fakanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka baginya pahala haji dan umroh sempurna. Maka orang yang rutin mengamalkan ini secara istiqomah. Istiqomah itu sulit atau gampang? Sulit. Makanya al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu 1000 kali lipat daripada karomah. Maka orang yang rutin mengamalkan ini akan mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Dia melakukan istiqomah, maka di dalam dirinya sudah ada predikat haji jadi. Kalau sudah haji jadi, tinggal nunggu giliran jadi haji. Insya Allah suatu saat, ya, dengan barokah karomah guru kita diberangkatkan ke tanah suci. Insya Allah. Ya, dan saya bukan berkata bohong, termasuk saja produk sholat sunnah Isra. Maka ada yang memberangkatkan famili, keluarga, tanpa biaya sendiri diberangkatkan haji tahun 2016. Termasuk Ustaz Haji Hadri, khodimnya pakai wafi juga. Ya, ada yang memberangkatkan ibu-ibu majelis pengajian yang diobina nanya, Ustaz udah haji belum? Belum. Mau nggak saya berangkatkan? Malu-malu jawab, mau Bu, ya, diberangkatkan. Itu modalnya sholat sunnah Isra, begitu. Ya, jadi ini bukan ngomong bohong. Nah, orang yang sudah punya predikat haji jadi, ya, insya Allah nanti jadi haji. Tapi konteks kita tadi sedang berbicara tentang murid jadi. Contohnya adalah Syekh Ahmad Khanji. Maka kita jangan menganggap ketika tadi Syekh Ahmad Khanji sedang berwudu, terlintas dalam hatinya yang bahwa Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lebih aku sukai daripada Thariqah lainnya. Maka jangan kita menganggap beliau wudunya sambil melamun. Bukan. Syekh Ahmad Khanji wudunya sudah dilakukan dengan benar secara fikih dan secara tasawuf. Secara fikih sudah sesuai syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya sudah dilakukan dengan benar secara fikih oleh Syekh Ahmad Khanji. Secara tasawufnya ketika berwudu mulai mencuci tangan sampai seterusnya dawam huduril qalbi ma'allah. Hatinya dawam mengingat Allah. Maka kalau kita wudu, ya, jangan asal wudu. Sebelum wudu pantang dulu zikir khafi. Dari mulai cuci tangan kita pantang zikir khafinya. Berkumur-kumur, istinsak, masukkan air ke hidung. Ketika membasuh wajah, ya, termasuk sambil membasuh wajah kita pantang zikir khafi, kita masukkan niat di situ. Jadi berwudu itu niatnya itu wajibnya ketika membasuh wajah. Ya, ucapan nawaitul wudu itu sifatnya sunnah saja. Ya, boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Tapi ketika membasuh wajah di dalam hati harus niat berwudu, mengangkat hadas kecil karena Allah. Itu wajib di sana. Ketika membasuh wajah, ya, membasuh tangan sampai sikut. Karena bahasa Qur'annya ilal marofiki, maka memulai airnya dari ujung jari, bukan dari sikut ke bawah. Jadi kalau wudu ini keran, ya, membasuh tangannya dari mana awalnya? Dari jari. Karena ayyakum ilal marofiki. Ya, ilal itu sampai. Kalau mulai minal dari sikut. Maka karena ilal dari ujung jari ke sikut. Ketika membasuhnya jangan bolak-balik, jangan tangan kanan kiri kanan kiri. Tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau wudu jangan kanan kiri kan, tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Nah, begitu ya. Lalu menyapu ya.
Kalau wajah, tangan, kaki nyebutnya membasuh. Kalau ketika ya sebagian kepala ini mengusap, itu namanya menyapu atau mengusap. Apa bedanya menyapu dengan membasuh? Kalau membasuh ada air mengalir yang di bawah. Kalau menyapu nggak perlu, basah semua kalau di bawah ya. Airnya dijatuhkan, itu menyapu sebagian kepala ya. Mazhab Syafi'i hanya 3 kali begini sah. Tapi kalau mazhab Maliki, Hambali harus penuh. Ya saya contohkan begini. Nah, jadi kalau mazhab Maliki dan Hambali berwudunya itu tangan ini semua sampai rangka ke belakang, lalu balik lagi dan langsung ke telinga, begitu. Nah ini bisa kita pakai kalau kita haji atau umroh. Haji atau umroh, ya. Kan kalau tawaf itu harus suci, sama seperti sholat, ya, harus dalam keadaan berwudu. Tapi sulit ketika tawaf itu nyaris kita tidak sentuhan dengan perempuan, itu susah, saking padatnya. Makanya biasanya yang haji dan umroh itu ya dikasih bimbingan. Pertama ya dianggap kesulitan kita itu ya menjadi dimaafkan karena memang darurat. Saking begitu banyaknya orang. Atau penjelasan yang kedua, ketika itu kita mengikuti pendapat Imam Malik. Ya, kalau Imam Malik itu kan bersentuhan laki-laki dan perempuan, asalkan tidak ada tidak batal. Kalau mazhab Syafi'i tetap batal, karena itu susah ukurannya di hati, susah. Makanya laki-laki perempuan tanpa aling-aling, tanpa batas, sentuhan batal, termasuk suami istri. Suami istri dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi mertua dan menantu tidak batal. Kita punya salaman cium tangan sama ibu mertua dalam keadaan berwudu, batal enggak? Enggak. Atau seseorang yang menikah dengan seorang janda punya anak gadis, sama emaknya yang dinikahi batal, sama anak gadisnya enggak. Kenapa? Karena anak gadisnya mahram, haram dinikahi. Ibunya yang orang yang kita nikahi atau mertua kita mahram. Orang yang dinikahi bukan mahram, makanya bisa nikah. Orang kita sudah menikah dengan perempuan, maka ibunya mahram, haram dinikahi, anaknya juga mahram. Maka dengan anak tiri tidak batal. Dengan menantu tidak batal. Itu dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, kita kembali nih ya ke konteks bahwa tadi kalau ketika haji dan umroh tawaf itu kan susah tidak bersenggolan, ya. Maka salah satu caranya ikut pendapat Imam Malik. Ikut pendapat Imam Malik bukan sekedar saya sekarang sedang ikut pendapat Imam Malik, bukan sekedar itu. Maka wudunya harus ikut wudunya Imam Malik. Tadi caranya ke belakang. Ya, jadi ketika kita nanti umroh atau haji, wah kalau pakai pendapat Imam Syafi'i 3 kali begini kan wudunya. Tapi konsekuensinya batal. Supaya tidak batal tadi, ya, begitu ya. Nah, itu penjelasan wudu, ya. Jadi seamat kaji wudunya sudah benar secara fikih. Syaratnya, rukunnya, ya, sunah-sunahnya. Bahkan beliau gabungkan secara tasawuf, dawam wuduril qalbi ma'allah. Sepanjang wudu dari awal sampai akhir, hatinya hanya mengingat Allah. Maka kemudian Allah memberikan ilham ke dalam qalbunya, ya, bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir itu lebih aku sukai daripada thariqah lainnya. Itu ilham, bukan hasil melamun. Ya, jadi kan bukan wudunya melamun tapi ilham. Allah hendak mengangkat derajatnya yang ketika itu gurunya Syekh Abu Ishaq sudah mentok mengangkatnya di level itu. Tidak bisa lagi mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Karena setiap wali itu kan ada level-levelnya. Setiap mursyid ada levelnya. Ada yang mursyid biasa saja, ada yang mursyid kamil, ada yang kamil mukamil. Ada yang mursyid punya derajat kewalian tertentu, semakin ke sana ya semakin tinggi. Karena wali itu kan ada jenjangnya. Ada wali nujaba, rukoba, ada wali abdal, ada wali autat, ada wali imamah, ada wali
kutub, pimpinan para wali. Dari sisi hierarki kewalian. Kalau mursyid dari sisi tugas, membimbing manusia. Nah, begitu. Maka Syekh Ahmad Kanji mendapatkan ilham. Maka ada baiknya ilham Syekh Ahmad Kanji ini kita ambil sebagai niat tabaruk. Tapi kalau Syekh Ahmad Kanji ucapannya adalah Thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lebih aku sukai daripada thariqah lainnya. Maka bagi kita bertabaruk dengan lintasan hati beliau, dengan ilham yang beliau terima, tapi kita ganti ucapannya dengan Thariqah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin itu lebih aku sukai daripada thariqah lainnya. Begitu. Jadi kita ambil lintasan hati tersebut, kita hujamkan ke dalam diri kita dengan niat tabaruk, kita nyatakan bahwa thariqah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin itu lebih aku sukai daripada thariqah lainnya. Karena memang thariqah guru kita Pamirsa Abah Anom satu garis lurus dengan thariqahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hanya sudah mengalami ya beberapa modifikasi. Ya, dimulai pada zamannya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Tuan Syekh Abdul Qadir silsilah ke-19. Pamirsa Abah silsilah ke-37. Maka antara silsilah 19 sampai silsilah ke-33 Syekh Syamsuddin ini nama thariqahnya thariqah Qadiriyah. Sedangkan mulai silsilah ke-34 Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi maka nama thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, sudah digabungkanlah silsilah Qadiriyah dengan silsilah yang lain, silsilah Naqsyabandiyah. Maka kemudian orang menganggap PKN ini penggabungan dari dua thariqah besar. Ya, taunya begitu. Padahal sebenarnya PKN ini penggabungan dari 5 thariqah. Dari mana tahunya? Pernyataan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi sendiri. Di dalam kitab Fathul Arifin. Kalau kita lihat kitab Fathul Arifin ini, ya tulisan Arab, bahasanya bahasa Melayu. Ya, atau orang nyebutnya Jawa Pegon ya. Kitab-kitab para ulama itu matanya biasanya ada bagian tengahnya, ada bagian pinggirnya. Maka kalau kita buka lembaran pertama kitab Fathul Arifin, di bagian pinggirnya terdapat pernyataan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Maka tertulis di situ kata Syekh yang mempunyai thariqah ini. Perhatikan kalimatnya. Kata Syekh yang mempunyai. Tadi saya bingung tuh, ini apa sih mim ada ya titik 3 ya. Jadi nyebutnya mempunyai, maksudnya mempunyai. Kan tulisan Melayu begitu ya. Ini maksudnya dibacanya apa nih? Ternyata mempunyai ya. Kata Syekh yang mempunyai thariqah ini. Berarti PKN ini siapa muasisnya? Syekh Ahmad Khatib Sambas itu muasis pendiri. Kedudukan beliau sama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai pendiri Qadiriyah. Kedudukan Syekh Bahaudin Naqsyabandi pendiri Naqsyabandiyah. Maka sebagai pendiri. Karena pendiri, maka saya pribadi ketika buku ini belum terbit, buku Nujuman yang sekarang ini kan terbitan setelah Abah wafat. Ya. Dalam terbitan ini setelah Imam Robani langsung Syekhunal Mukarram Abah sepuh. Tapi saya mengamalkan pernah ikut tradisi lisan yang bahkan ketika itu bukunya masih titik-titik, belum disebut nama Abah sepuh, belum disebut nama Pamirsa Abah. Saya mengalami dalam tradisi lisan baik zikir harian, khataman, manakiban, nama Syekh Khatib Sambas disebut. Maka sampai sekarang walaupun Dukun Jumat ini tidak menyebut, saya tetap menyebut nama Syekh Khatib Sambas. Sama seperti zikir harian. Karena saya paham kedudukannya muasis. Apa muasis? Pendiri. Maka alangkah naifnya kalau pendiri tidak disebut, hanya di zikir harian saja. Jadi saya mengalami masa itu, masa ketika bahkan bukunya belum dicetak, belum disebut nama Pamirsa Abah, masih Syekhunal Mukarram titik-titik, tapi dalam tradisi lisan saya ikut para
wakil talqin yang senior. Saya ikut para mubalik senior, sesepuh senior. Ya, maka di situ baik tawasul dalam manakib, tawasul hatamah, tawasul zikir harian disebut nama Syekh Samba. Tapi saya tidak memaksakan, ya. Saya hanya menyampaikan, memaparkan secara sejarah. Dan memang itulah yang lebih tepat kita memuliakan kedudukan muasis. Di Fathul Arifin, kata syekh yang mempunyai thariqah ini. Apa ucapannya? Awalnya beliau menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi beliau katakan thariqatuna ala adadi harfi nun qaf ta jim mim. Faman lam yatina fi zamanina la buddha yandamu. Lalu beliau kasih terjemahannya di bawahnya. Bermula thariqah kami ini atas bilangan huruf nun qaf ta jim mim. Barang siapa yang tiada mendatangi kami pada masa kami ini dan mengambil dia kepada kami, tak dapat tiada daripada menyesal. Itu ucapan Syekh Khatib As-Sambasi di kitab Fathul Arifin. Maka beliau katakan thariqahnya bermula dari berapa huruf bilangannya? 5. Nun, qaf, ta, jim, mim. Di bawahnya ada penjelasan lagi. Apa yang dimaksud dengan nun? Nunnya adalah Naqsyabandiyah. Qafnya adalah Qadiriyah. To-nya adalah Thariqah Anfasiyah. Jimnya adalah Junaidiyah. Mimnya adalah Muwafaqat. Muwafaqat nama lain daripada Thariqah Samaniyah. Maka berarti TKN penggabungan berapa? 5. Tapi kalau ditulis 5-5-nya kepanjangan, maka cukup diambil yang amalannya usul, amalannya pokok. Yang amalannya usul pokok adalah 2. Ya, thariqah Qadiriyah dengan zikir jahrinya, thariqah Naqsyabandiyah dengan zikir khafinya. Maka Syekh Khatib Sambas menamai thariqah ini dengan Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ini ketawaduan beliau. Selaku muasis, beliau berhak menamai dengan nama thariqah Khatibiyah atau thariqah Sambasiyah. Karena beliau muasis. Sama kan seperti Abdul Qadir Qadiriyah, ya. Tapi karena ketawaduan beliau tidak menamai Khatibiyah, tapi namanya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Maka inilah luar biasanya thariqah kita, ya. Padahal thariqah Qadiriyah sudah sempurna sebagai thariqah. Thariqah Naqsyabandiyah dan yang lainnya sudah sempurna sebagai thariqah. Orang mengamalkan thariqah Qadiriyah saja, kan sampai sekarang ada yang Qadiriyah saja. Masih ada nggak sampai sekarang? Ada. Yang mengamalkan Naqsyabandiyah saja ada nggak? Ada. Itu sudah sempurna masing-masing sebagai thariqah. Maka yang mengamalkannya sepanjang dibimbing oleh mursyid yang kamil mukamil, maka bisa menghantarkannya wusul kepada Allah. Jadi bayangkan 5 thariqah yang sudah sempurna, yang kalau diamalkan masing-masing bisa menghantarkan wusul. Bayangkan kalau digabungkan menjadi satu. Ini namanya sinergi. Maka daya hasilnya, daya capainya berlipat-lipat ganda, menghantarkan untuk wusul kepada Allah. Makanya guru kita Pangersa Abah sekian puluh tahun yang lalu pernah berkata, semua thariqah bagus, kata apa? Tapi thariqah kita lain dari yang lain. Masya Allah. Ini ketawaduannya beliau, ya. Padahal kalau saya yang bilang thariqah kita best of the best, terbaik dari yang terbaik. Tapi Abah nggak bilang begitu, hanya nyebutnya lain dari yang lain. Kata Pangersa Abah, mengamalkan thariqah lain selama 20 tahun belum tentu basah telapak kaki. Tapi mengamalkan thariqah kita cespleng, Masya Allah. Makanya ada orang-orang yang ketika ditalkin pertama kali oleh Pangersa Abah, detik itu juga wusul kehadirat Allah. Saya pernah kenal, bahkan pernah saya jadikan mentor, ya. Ketika saya masih di Cengkareng,
Dan dulu ada mentor saya, Ustadz TKN senior, datang dari Ciputat selalu membina ke Cengkareng, ya. Beliau ketika talqin pertama itu, kisah ini tidak saya dapatkan dari beliau, dari orang lain. Beliau tidak pernah cerita-cerita tentang pengalaman pertamanya. Tapi ada saksinya, yang saksi inilah cerita kepada saya. Jadi ketika beliau ditalqin, beliau orang Cirebon, keturunan Elang Cirebon, wah ilmunya sudah tinggi, datang kepada sahabat, ketika Abah talqin pertama kali, la ilaha illallah, tubuhnya melayang 30 cm. Oleh Abah ditepuk, turun lagi. Abah talqin lagi, la ilaha illallah, tubuhnya melayang 30 cm. Abah tepuk lagi, turun lagi. Yang ketiga kali tidak melayang lagi. Ini menunjukkan ada orang-orang bahannya bahan bagus, ilmunya udah banyak, amalnya sudah banyak, akhlaknya sudah bagus, ya. Tapi belum punya SIM, surat izin menembus pintu langit. Ketika ditalqin otomatis menerima surat izin menembus pintu langit, detik itu juga dia usul ke hadirat Allah. Maka terlihatlah dengan apa? Secara fisik terlihat horikul adahnya. Ada orang-orang seperti itu ada. Bahannya bahan bagus. Kalau kita kan kayaknya bahannya bahan bermasalah. Mobil rusak. Pakai Abah suka bilang, Bah, kok yang datang ke Sunalaya banyak kan orang-orang gak bener ya. Di sini kan bengkel mobil rusak, kata Abah. Emang untuk memperbaiki diri. Jadi datang orang-orang pasien rata-rata, ya, bermasalah, ya, orang dikejar utang, dikejar-kejar polisi, nyari tempat ngumpet di Suryalaya, mendingan daripada ke dukun, begitu, ya. Ini gambaran, ya. Jadi ada orang-orang ditalqin seperti itu. Ada juga bahkan saya pernah menceritakan mungkin tentang kiai besar, ya, namanya Ajengan Citumpu, Kiai Haji Sihabuddin Suhrawardi. Ini juga sama, mengalami sebuah pengalaman spiritual ketika talqin perdana. Cuma kalau beliau ketika datang ada jalan ceritanya dulu. Apa? Beliau datang itu niatnya untuk nentang pangersa Abah, untuk ngajak debat pangersa Abah. Ya. Ajengan Citumpu ini mungkin di Mekahnya lama. Ada yang riwayat yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Yang jelas beliau ahli ilmu, ahli tafsir Quran. Maka ketika datang pertama kali ke Suryalaya, beliau mengajak santrinya, ya, sambil membawa domba, sambil mempersiapkan pertanyaan di dalam pikirannya. Gak tanggung-tanggung, nyiapin 28 pertanyaan sesuai huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Ajengan Citumpu mempersiapkan 28 pertanyaan di dalam dirinya. Dan ini bukan pertanyaan kelas ecek-ecek. Ini ahli tafsir Quran, ahli ilmu, pertanyaan kelas tinggi. Lalu dia berkata kepada santrinya yang sambil membawa domba, nanti kalau kita menang debat dengan Abah Anom, kita sembelih si Burundik. Nah, dombanya punya nama, namanya si Burundik. Kita sembelih si Burundik di Suryalaya sebagai tanda kemenangan kita. Wih, niat banget nih bikin deklarasi. Kalau menang debat, deklarasinya nyembelih domba di Suryalaya. Maka datanglah Ajengan Citumpu itu dengan muridnya, dengan membawa domba. Abah itu kalau ada tamu dari manapun disambut dengan baik, apapun niatnya. Orang datang dengan niat baik disambut baik, niat jelek juga disambut baik. Itulah guru kita. Mau niatnya apa tetap disambut baik. Yang namanya tamu disuguhkan makan minum, begitu, ya. Hanya bedanya kalau pangersa Abah itu orangnya kan aslinya jarang bicara, sedikit bicara. Karena wali, cirinya wali kan begitu, sedikit bicara. Kalau kita kan sedikit-sedikit bicara. Wali itu sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Wali itu sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur.
Jadi beda kita dengan wali cuma sedikit. Ada sedikit tambahan satu lagi maksudnya. Maka pangersa Abah itu biasanya sedikit bicara, tapi kali ini Abah menjadi banyak bicara. Tapi dalam banyak bicaranya Abah ini, ternyata pangersa Abah menjawab 28 pertanyaan ajengan Cituku sebelum ditanyakan. Orang belum nanya, Abah cuma ngobrol biasa, ajengan Cituku kaget loh. Ini kan pertanyaan saya. Loh, ini kan pertanyaan saya. Maka ajengan Cituku mengalami 28 kali loh. 28 kali loh. Maka sadarlah ajengan Cituku, siapa dirinya, siapa pangersa jauh ilmunya, seperti bumi dan langit. Kalau para ulama sekarang bukan hanya baina sama iwal ardi, tapi baina sama wasubur. Kan kalau ardi masih tanah ini, kalau subur kan ke dalam lagi. Perbedaannya gitu, baina sama wasumur. Sumur bor. Maka ya sadarlah ajengan Cituku. Tapi hebatnya ketika dia datang penuh kesombongan awalnya, ketika melihat perbedaan seperti itu, maka dia langsung di dalam hatinya bertobat kepada Allah. Ya kan aslinya dia ahli ilmu. Ya mungkin juga amal ibadahnya sudah banyak. Hanya satu itu aja ketika dia datang ingin nantang debat. Tapi ketika dia tobat, dia nolkan kembali, maka hatinya menjadi kembali bersih. Dia bersih pula. Dicium kaki pangersa Abah, dia nangis aja gitu. Maafkan saya, Abah. Ya. Jadikan saya murid Abah. Ajarkan saya bagaimana wusul kepada Allah. Maka Abah memberikan talqin zikir. Kalau Ustaz yang tadi karena masih hidup gak saya sebut namanya ya. Itu kan ditalqin zikir jahri horikul adahnya. Maka kalau ajengan Cituku ketika zikir khofi. Ketika zikir jahrinya biasa dia mengikuti. Ya. Tapi ketika zikir khofinya Abah mentalkin zikir khofi, ajengan Cituku menjadi tidak sadarkan diri ya. Bahkan tidak sadar selama 12 jam. Jadi ketika ditalkin dia tidak sadarkan diri. Kenapa? Karena ruhnya berangkat ke hadrat Allah. Ruhnya wusul ke hadirat Allah. Maka dia duduk dalam keadaan bersila, tidak sadarkan diri selama berapa? 12 jam. Duduk tawajuh dalam keadaan zikir khofi. 12 jam kemudian Abah balik lagi, ditepuklah pundaknya ajengan Cituku. Abah mengucapkan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ruhnya ditarik pulang. Ya. Maka sadarlah, kagetlah ajengan Cituku. Ketika sadar malah marah. Kenapa marah? Lagi enak-enak bersama Allah ditarik pulang. Maka spontan ajengan Cituku malah mukul ke pangersa Abah. Spontan. Abah menangkis. Ketika Abah menangkis, ajengan Cituku melihat ada 5 pangersa Abah. Maka sadar lagi dia. Dia bersujud ke pangersa Abah, mohon ampun. Nah ini contoh. Orang ketika ditalqin saat itu juga usul kehadirat Allah. Kenapa? Bahannya bahan bagus. Ilmunya, amalnya, akhlaknya. Hanya ketika itu aja dia ada celah sedikit. Tapi ketika detik itu juga dia nolkan dirinya, dia tobat mohon ampun, dirinya kembali bersih. Maka ketika ditalqin usul kepada Allah. Makanya ketika ajengan jejen suatu saat ya, kalau tidak salah dari Pangandaran, nalkin dalam acara tabligh akbar yang ditalqin ribuan. Ajengan jejen laporan ke Abah. Bah, alhamdulillah Bah, yang ditalqin banyak Bah. Abah hanya senyum. Tapi Abah meresponnya begini, Jen, kadang yang ditalqin nyampainya duluan Jen. Masya Allah. Karena wakil talqin ini cuma corong. Yang nalkin itu bukan wakil talqin. Yang nalkin hadratu syekh pangersa Abah. Siapapun yang ditalqin oleh wakil talqin, maka menerimanya bukan dari kolbu wakil talqin secara pribadi, tapi dari kolbu pangersa Abah. Maka yang ditalqin oleh wakil talqin tidak menjadi murid wakil talqin, menjadi murid pangersa Abah. Maka kalau ada wakil talqin yang ketika mentalqin sudah niat, wah ini banyak orang bakal jadi murid saya, putus itu limpahannya.
Maka ketika mentalkin saya sering melihat Pak Wafi menundukkan wajah. Ya. Saya pernah tanya, Bapak kalau mau talkin suka itu maksudnya apa Pak? Saya sedang mengenalkan diri. Agar jangan saya menganggap yang ditalkin ini murid saya. Yang ditalkin murid Pak Kersa Abah. Begitu ya. Jadi oleh karena itu Ikhwan tidak boleh robito kepada wakil talqin. Robito hanya kepada mursyid. Kalau robito kepada wakil talqin sama juga robito murid kepada murid. Kenapa saya katakan begitu? Abah jelas dalam maklumat nomor 37 ya, kalau tidak salah tahun 90 atau 95. Nomornya nomor 37. Dalam maklumat tersebut itu maklumat untuk para wakil talqin. Abah mengatakan dipermaklumatkan bahwa menjadi wakil talqin sama dengan yang tidak menjadi wakil talqin. Bedanya wakil talqin membantu untuk menyampaikan talqin zikir. Maka kedudukan wakil talqin dalam TKN bukan wakil mursyid. Mursyid tidak ada wakilnya. Wakil talqin mentalqin hanya ketika sedang talqin. Selesai talqin apalagi makomnya murid. Maka murid hanya robito kepada mursyid. Ya. Kalaupun suatu saat kita punya pengalaman sedang robito kepada abang, hadir misalnya sesepuh yang pernah ngajak kita talqin zikir, atau wakil talqin yang nalqin kita, itu bukan bab kita harus maksudnya robito kepada beliau, itu bab adab. Abah sedang mendidik kita, hormati orang-orang yang punya jasa kepada Abah. Tapi jangan niatkan robitonya kepada beliau. Oh, hadir nih Pak Haji ini, jangan-jangan udah boleh jadi sandaran wasilah, boleh robito kepada beliau. Enggak. Selama-lamanya murid robitonya kepada mursyid. Karena kolbu wakil talqin belum aman, belum termasuk yang min kolbin taqiyin naqiyin masih Allah. Satu-satunya yang aman adalah kolbu mursyid, kolbunya yang takwa dan suci dari selain Allah. Kalau kita robitoh kepada orang yang kita robitohi, maka akan terjadi limpahan dari kolbunya ke kolbu kita. Kalau kolbu apa kan aman, isi kolbunya semuanya kebaikan, yang terlimpah hanya kebaikan. Yang namanya wakil talqin kan kedudukannya masih murid, hatinya masih proses kayak kita, sedang belajar ya, tasfiyatun nafs, belajar membersihkan diri, tapi hati-hatinya bisa saja hatinya masih ada sombongnya, masih ada dengkinya. Maka kalau kita robito kepada beliau yang belum kolbunya takwa dan suci selain Allah, segala kelebihan kolbunya terlimpah kepada kita, termasuk yang jelek-jeleknya. Nauzubillah. Maka robito hanya kepada mursyid. Nah ini gambarannya ya. Jadi ini jadi ucapan Syekh Ahmad Kanji tadi ya. Thariqah Syekh Abdul Qadir itu lebih kita sukai dari thariqah lainnya. Kalau bagi kita thariqah Pangersa Abah. Karena apa? Penggabungan dari 5 thariqah yang sudah sempurna sebagai thariqah. Ya. Maka membuat perjalanan kita menjadi yang lebih cepat. Seperti kisah Syekh Ahmad Kanji. Syekh Ahmad Kanji niat ke Syekh Abdul Qadir sudah sampai belum? Belum. Baru sampai di Ajmir. Mungkin jaraknya masih jauh dengan Baghdad. Baru sampai di Ajmir. Ketika itu beliau sholat, ya, lalu tertidur. Maka tidurnya jangan dianggap tidur nggak geletak kita ya. Tidurnya itu sedang zikir. Zikir saking nikmatnya ketiduran. Sama kayak kita sering nggak begini? Sering. Ngaku aja deh daripada bonyok. Ya lagi zikir jahri enak-enak ya. Allah sepi. Jadi zikir kopi. Nah, saya minum dulu. Saya sampai jam berapa? Batasi saja. Sebelum makan sebelum zuhur atau setelah zuhur? Makan sebelum zuhur. Berarti saya sampai jam berapa? Kalau sekarang saya batasi. Sudah? Ya. Sohibul Bait, saya sampai jam berapa? Mau makan dulu sebelum zuhur. Ya, baik. Zuhur di sini jam berapa? 12:30. Baik. Buat
Tadi saya terakhir bicara tentang apa? Barusan? Si Ahmad Kanji itu sedang zikir yang terlalu lelap. Maka ini gambaran, walaupun perjalanannya belum sampai, ya, tapi pertolongan guru itu lebih daripada proses mujahadah yang dilakukan oleh murid. Karena guru itu sudah fana dengan sifat Allah, ya. Allah itu, ya, itu sifatnya adalah ketika kita melakukan sebuah pendekatan, melakukan aksi, Allah akan memberikan reaksi. Tapi reaksi dari Allah itu lebih dari aksi yang kita lakukan. Seperti misalnya faskuruni, berzikirlah kepadaku, askurkum, aku akan berzikir kepadamu. Tapi zikirnya Allah kepada kita beda kedudukannya dengan zikirnya kita kepada Allah. Walaupun sifatnya reaksi, kita melakukan aksi, Allah membalas dengan reaksi, tapi reaksi dari Allah itu lebih dahsyat dari aksi yang kita lakukan. Sama seperti hadis qudsi terkait dengan perjalanan si Ahmad Kanji. Ada hadis qudsi bunyinya, in taqarraba ilayya bisibrin. Jika hambaku mendekat denganku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Seberapa sehasta? Ini dari ujung jari sampai sikut. Namanya sehasta. Jadi kalau kita mendekati kepada Allah sejengkal, bisibrin, Allah mendekati kita seberapa? Sehasta, zira'an. Wa in taqarraba ilayya zira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan jika hambaku mendekati aku sehasta, aku mendekatinya sedepak. Berapa sedepak? Ini ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri. Sedepak. Wa in atani yamsi, apa itu harwalatan? Jika hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Jadi reaksi Allah itu lebih daripada aksi upaya yang kita lakukan. Yang penting kita mulai aksi dulu, mendekat dulu, taqarrub dulu. Maka dari balasannya Allah akan melimpahkan kepada kita, ya, mendekatkan kita kepada Allah yang itu bahkan lebih dahsyat daripada proses upaya kita lakukan. Inilah kesimpulan dari Manqobah Ahmad Kanji. Maka jangan berkecil hati walaupun tidak mengalami masa hidupnya Pangersa Abah. Ahmad Kanji dalam kisah ini bertemu Tuhan saya enggak secara langsung? Enggak. Tapi bertemu nggak dengan Tuhan saya secara hakikat? Bertemu. Begitu juga Bapak Ibu yang nggak mengalami masa hidupnya Pangersa Abah. Ditalkin zikir oleh wakil talkin setelah wafatnya Pangersa Abah. Jangan kecil hati. Lakukan proses yang bisa kita lakukan semampu kita. Maka nanti pertolongan Allah dengan barokah karomah guru kita itu lebih dahsyat dari upaya yang kita lakukan. Kita akan diusulkan ke hadirat Allah. Seperti si Ahmad Kanji mendapatkan mahkota merah dan sorban hijau, Abah Nur Ano Mubarok Adi Pangersa Abah pernah berkata kepada saya ketika itu, mahkota merah artinya derajat kurba, sorban hijau artinya derajat sidikiyah. Derajatnya sidikiyah, orangnya sidikin. Derajatnya kurba, orangnya muqarrabin. Maka tadi si Ahmad Kanji adalah murid yang berkhidmat kepada gurunya. Tapi gurunya makomnya sudah mentok di situ, Allah memberikan ilham. Agar apa? Agar dia sekejap naik makomnya ke derajat sidikiyah dan kurba, menjadi orang yang sidikin dan muqarrabin. Itulah gambarannya, ya. Karena berkhidmat kepada guru, karena mahabbah kepada guru. Sudah mendapatkan sorban hijau, apakah dia menjadi sombong, merasa punya kedudukan? Enggak. Tetap berkhidmat kepada gurunya. Itu contohnya, contoh hikmah. Maka mudah-mudahan kita jadi murid yang berkhidmat kepada Abah, sehingga punya predikat sebagai murid. Jadi, ini saja kajian pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi
الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين